Oke, kita lanjutkan pada pembahasan berkaitan dengan ginjal, yaitu Mingmen atau gerbang vitalitas. Yang letaknya Mingmen itu kalau disejajarkan itu dengan pusar. Kalau di depan ada pusar, di belakang di antara dua ginjal itu ada Mingmen. Ada gerbang vitalitas di antara dua ginjal, ginjal kanan dan kiri. Nah, tengah-tengahnya itulah yang namanya Mingmen. Pada titik akupuntur tu 4 atau DU 4, DU 4. Pada titik akupuntur DU 4. Itulah letak dari Mingmen yang sangat terkait erat dengan ginjal. Jadi ketika membahas ginjal tidak boleh meninggalkan teori mengenai Mingmen, dan begitu pula ketika belajar mengenai Mingmen itu akan terkait erat dengan ginjal, tidak bisa dipisahkan. Dan kita juga akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi organ perikardium atau selaput jantung atau kantung jantung. Jadi Mingmen atau gerbang vitalitas itu ada di antara dua ginjal. Nah, di sini. Di antara dua ginjal. Seperti ini. Disebut juga karena di situ ada apinya, maka disebut juga api fisiologis atau api sejati atau api menteri. Nah, itulah perwujudan api di ginjal. Tapi posisinya adalah di antara dua ginjal sebagai sebuah sumber api. Misalnya diibaratkan seperti tungku api atau diibaratkan seperti eh, kompor dan sumber-sumber api yang lainnya di dalam tubuh. Itulah Mingmen, gerbang vitalitas. Api gerbang vitalitas itulah yang memberikan panas untuk seluruh fungsi tubuh dan juga untuk memproses atau mengolah esensi dari ginjal dan menjaga esensi ginjal. Nah, disinilah letak perbedaan antara teori 5 unsur dengan teori organ dalam. Kalau pada teori 5 unsur, apinya itu kan termasuk organ jantung. Dan asalnya api itu dari jantung, itulah menurut teori 5 unsur. Tapi kalau menurut teori organ dalam itu berbeda. Jadi apinya itu berasal dari Mingmen ginjal. Nah, itu keduanya sebenarnya sama-sama sahih, sama-sama betul. Tapi ketika dalam praktek klinis, sebenarnya itu lebih sesuai bahwa api tubuh itu asalnya dari Mingmen ginjal dalam praktek klinisnya. Fungsi-fungsi dari Mingmen itu diantaranya sebagai akar dari Qi asli. Nah, Qi asli itu kan bentuk esensi yang nantinya itu membantu proses pembuatan darah, dan juga dia itu memerlukan panas. Nah, panasnya itulah yang dari api Mingmen dalam melaksanakan kegiatannya. Dan Qi asli dan Mingmen itu sama-sama dari ginjal, berasal dari ginjal. Kalau api Mingmen lemah atau dia meredup, berkurang kobaran dan panasnya, si aslinya itu juga bisa menderita, bisa ikut melemah dan menyebabkan kekurangan umum Qi dan darah. Karena si asli kan dibutuhkan ketika pembentukan Qi dan juga darah. Yang kedua, Mingmen itu sebagai sumber api dari semua organ dalam. Jadi semua organ-organ di tubuh, organ-organ dalam itu butuh panas dari api Mingmen. Kalau api Mingmennya meredup atau istilah lainnya merosot, dia melemah, kegiatan fungsionalnya, kerja organ, semua organ itu juga akan ikut melemah karena kekurangan panas. Kemudian menjadi dingin.
Ya karena kekurangan panas itu tadi dari api Mingmen yang menyebabkan kelelahan, kurang daya atau vitalitas karena Qi-nya juga kurang. Kemudian juga menyebabkan depresi mental karena pikiran juga perlu dihangatkan, jantung perlu dihangatkan oleh api dari Mingmen. Yang ketiga, fungsi dari Mingmen itu untuk menghangatkan pembakar bawah dan juga kandung kemih. Kandung kemih kan juga di pembakar bawah. Jadi pembakar bawah itu dengan bantuan kandung kemih, dia itu mengubah dan mengeluarkan zalir. Nah, dalam proses fungsinya dalam mengubah dan mengeluarkan zalir ini, dalam kerjanya itu membutuhkan panas. Panasnya itu dari api Mingmen. Maka kalau api Mingmennya lemah, pembakar bawah dan kandung kemihnya juga kekurangan panas yang dibutuhkan buat mengubah zalir itu. Kemudian karena pengubahannya terkendala, ya zalirnya akan menumpuk karena tidak diubah. Nah, karena menumpuk itulah menghasilkan kelembaban. Kelembaban itu kan dari penimbunan atau penumpukan cairan. Dan juga bisa menyebabkan edema, bengkak air. Terutama di daerah bawah tubuh, daerah kaki itu sampai ke paha itu yang disebabkan oleh kekurangan panas dari Mingmen yang dibutuhkan oleh pembakar bawah dan kandung kemih dalam mengubah cairan. Yang keempat, api Mingmen itu untuk menghangatkan perut dan juga limpa dalam membantu pencernaan. Ibaratnya kalau perut dan limpa itu sebagai organ yang memasak. Nah kan dalam memasak itu kan membutuhkan api untuk memasak. Ada bahan yang dimasak, ada kompornya, ada apa namanya, ada tungkunya, ada panci atau wajannya. Tapi kan juga untuk memproses supaya matang, itulah membutuhkan api, membutuhkan panas. Limpa membutuhkan panas dari api Mingmen itu untuk mengubah dan mengangkut dan juga memisahkan. Nah, kalau perut, lambung itu membutuhkan api Mingmen itu untuk memasak atau mencerna makanan. Kalau api Mingmennya lemah ya limpa dan lambung gagal dalam memproses makanan. Masaknya gagal, ngangkutnya gagal. Maka itulah terjadi diare. Karena tinja atau kotorannya tidak diproses dengan baik. Jadi lembek, jadi cair. Itulah terjadi diare. Jadi tidak terkontrol dalam BAB-nya. Kemudian menimbulkan kelelahan karena yang memproduksi qi, produksi dan darahnya itu kan terganggu limpa dan lambungnya. Maka menimbulkan kelelahan, energi dan nutrisinya kekurangan. Kemudian perasaan dingin karena apinya kurang maka timbul perasaan dingin terutama anggota badan yang di ekstremitas atas, ekstremitas bawahnya juga bisa kedua-duanya menjadi dingin, tangan kaki dingin. Yang kelima, mengharmoniskan fungsi seksual dan menghangatkan esensi dan juga rahim. Jadi kegiatan seksual itu kesuburan, pubertas, haid, dan juga haid itu tergantung panas dari api Mingmen. Karena mereka kan juga dipengaruhi oleh ginjal. Kalau api Mingmennya lemah, ya esensi kalau pada pria dan rahim kalau pada wanita itu jadi dingin. Nah, kalau dingin berarti kan lemah, berarti kan membeku, menjadi impotensi, kekurangan daya, dan menjadikan ketidaksuburan pada pria. Esensinya atau spermanya menjadi tidak subur. Kemudian kalau pada wanita jadi keputihan dan bisa menyebabkan kemandulan, bahkan kemandulan pada wanita karena kurangnya api atau lemahnya api Mingmen. Yang keenam, membantu fungsi ginjal di dalam penerimaan qi. Karena fungsi penerimaan qi oleh organ ginjal itu tergantung yang ginjal. Nah, yang ginjal itu yang memerlukan api Mingmen dalam kegiatannya. Dan api kan tergolong yang, kalau air kan tergolong yin. Agar yang qi
berfungsi normal, maka harus ada komunikasi antara ci pengumpul dada, paru, dengan ci asli perut bawah, ginjal. Nah, komunikasinya itulah yang bergantung pada Aping Mingmen dalam kegiatan komunikasi dan saling menanggapi antara ci paru dan ci ginjal. Kalau Aping Mingmennya kurang, redup. Nah, fungsi ginjal itu dalam menerima ci itu rusak. Maka ci dari paru kan tidak bisa diterima. Macet nantinya di paru-paru. Karena macet di paru-paru itulah yang menimbulkan sesak napas, asma. Di dada terasa sesak, tertekan. Kemudian tangannya juga akan terasa dingin. Yang ketujuh, fungsi dari Mingmen itu untuk membantu fungsi jantung di dalam menampung pikiran. Nah, api Mingmen kan harus naik dari ginjal, naik untuk berkomunikasi dengan jantung. Supaya apa? Supaya bisa memberikan panas yang dibutuhkan oleh si jantung dalam melaksanakan fungsi-fungsi jantung, termasuk dalam menampung pikiran. Maka Aping Mingmen yang mempengaruhi jantung itu bisa berpengaruh juga pada keadaan mental dan kebahagiaan seseorang. Kalau bagus ya keadaannya mental dan kebahagiaannya juga akan bagus. Tapi kalau Aping Mingmennya kurang, jantung kan jadi tidak bisa menampung pikiran, tidak bisa melaksanakan fungsi atau pekerjaannya, maka akan timbul depresi, gangguan mental, tidak bahagia, kurang semangat, kurang vitalitas. Itulah yang disebabkan oleh Aping Mingmen kurang, yang menyebabkan jantung tidak bisa menampung pikiran. Oke, itulah pembahasan mengenai Mingmen yang sangat berkaitan dengan ginjal dan bahkan berkaitan dengan seluruh fungsi tubuh, karena tubuh itu membutuhkan panas untuk menjaga suhu, untuk melaksanakan tugas-tugas di masing-masing organ. Itulah membutuhkan suatu bahan bakar dan juga pembakaran. Kemudian kita lanjutkan pada fungsi-fungsi organ yin yang terakhir, yaitu kantung jantung atau selaput jantung atau perikardium. Kodenya PC kalau pada titik akupuntur. Nah, bentuknya seperti ini, dia itu di luar jantung dan melapisi jantung. Nah, ini nempel di jantung, dia melapisi yang namanya organ jantung. Maka disebut sebagai kantung jantung atau selaput jantung. Kantung jantung perikardium itu sebagai penutup luar jantung yang fungsinya adalah melindungi dari serangan-serangan faktor penyebab penyakit. Melindungi jantung dari ketika ada yang mau menyerang jantung, nah itulah bentengnya adalah atau rompi pelindungnya adalah pakaiannya, yaitu selaput jantung perikardium. Jika faktor patogen akan menyerang jantung, ada suatu serangan dari luar, serangan itu akan disimpangkan untuk menyerang kantung jantung sebagai gantinya. Nah, ketika ada suatu serangan penyakit dari luar, maka tidak akan menyerang jantung, tetapi akan menyerang pelindung atau benteng atau rompinya, yaitu perikardium. Tapi jantung itu juga bisa diserang oleh panas, tapi panas dari dalam. Kalau panas dari luar itu hanya bisa menyerang kantung jantung. Kalau jantung itu diserang panas akan timbul mengigau. Misalnya pada demam, itu kan bisa mengigau. Kebingungan atau halusinasi, jika demam juga kan bisa timbul. Afasia atau gangguan komunikasi. Kemudian suhu badan yang sangat panas, sangat tinggi. Menurut teori organ dalam, fungsi jantung itu identik dengan fungsi kantung jantung itu identik dengan fungsi jantung. Jadi menjadi satu kesatuan.
yaitu mengatur darah dan menampung pikiran, sama seperti fungsi dari organ jantung. Maka banyak titik dari saluran kantung jantung itu yang berpengaruh pada keadaan mental atau emosional. Ya, contohnya adalah PC6. Titik PC6 itu berpengaruh pada mental dan emosional dan juga digunakan dalam pengobatan berkaitan dengan gangguan mental maupun gangguan emosional ataupun pikiran. Oke, untuk semua fungsi dari organ yin telah selesai, maka kita akan melanjutkan pada hubungan-hubungan antara organ-organ yin pada video berikutnya.